Assalamualaikum, bareng Hendriansa di sini. Siap buat kamu menyala terus. Kena mental breakdown lagi nih. Kata orang, hidup ini layaknya biang lala di pasar malam. Naik, turun. Turun, naik. Lagi seru-serunya di atas, nikmatin pemandangan. Tiba-tiba jeblok. Nah, jebloknya itu yang sering kita sebut dengan kata gagal. Tapi tunggu dulu nih, menurut kamu gagal itu beneran nyata atau cuma arti atau makna yang kita kasih aja sih? Nah, jeblok itu pastinya juga pernah kamu alami di tempat kerja kan? Coba ingat-ingat lagi deh, lagi serius-seriusnya kerja, tiba-tiba bam, gagal. Momen kayak gini kalau salah menyikapinya bisa-bisa bikin kita down, frustasi, bahkan sampai-sampai pengen ngilang ke planet lain. Mulai dari hal-hal yang sifatnya personal nih, mulai dari nembak doi sampai gagal nyakinin calon mertua. Atau mungkin gagal nurunin berat badan. Ada lagi yang lain nggak? Yuk, buat yang pernah gagal, boleh komen di sini ya. Komen di sini. Jadi, sekali lagi, pernah nggak sih kamu ngerasain yang namanya gagal? Yang ini jangan ditanya, jawabannya sering banget lah. Udah nggak kehitung sama jari tangan dan jari kaki. Termasuk yang berkaitan dengan kerjaan di kantor. Mulai dari gagal ngerjain yang namanya deadline, gagal dapetin proyek, gagal buat janji sama calon customer, sampai-sampai gagal closingan produk yang endingnya nggak nyampe target. Kita ngerasa down abis, gagal, baru aja presentasi, udah dikritik sama si om bos. Langsung deh mood jadi anjlok, kerjaan lain juga jadi terbengkalai. Coba deh jujur, siapa yang ada di sini yang pernah ngerasain situasi kayak gitu? Coba jujur, siapa di sini yang pernah ngerasa kalah sebelum bertarung? Nah, ini dia nih jebakannya. Kita sering terjebak dalam penjara pikiran kita sendiri. Sebelum kita benar-benar berusaha, berikhtiar. Seperti kata pepatah, orang yang takut jatuh tidak akan pernah berani untuk terbang. Bayangin kalau kita takut gagal terus. Jadinya kita takut untuk mencoba hal-hal baru. Takut keluar dari zona nyaman. Dan ujung-ujungnya kita nggak bakalan berkembang. Apalagi bertumbuh semakin tinggi. Nah, disinilah jebakan penjara pikiran kita. Mulai bekerja. Kita langsung nge-label diri kita sendiri sebagai orang yang gagal. Padahal gagal itu cuma sebuah proses, bukan hasil akhirnya. Tapi tunggu dulu, gagal itu bukan akhir dunia loh. Justru gagal itu bisa menjadi peluang buat kita untuk melangkah lebih jauh dan lebih kuat. Gagal itu kayak guguran daun yang jatuh dari pohon. Awalnya sih sedih, tapi sebenarnya itu adalah proses alami buat pohon bisa tumbuh lebih subur dan berbuah lebih lebat. Kalian tahu nggak sih, kegagalan itu ibarat bumbu penyedap rasa dalam hidup. Beneran loh. Gimana sih bumbu penyedap? Coba deh bayangin, masakan tanpa garam. Rasanya hambar kan? Nah, kegagalan itu kayak garam yang bikin hidup kita lebih berasa. Bayangin coba, kalau semua orang sukses di pertama kali mereka coba. Dunia ini bakalan boring banget bukan? Nggak akan ada lampu, pesawat terbang, telepon, dan karya dan inovasi yang lainnya. Contohnya, dulu yang namanya Mbah Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar, mencoba beribu-ribu kali sebelum akhirnya berhasil. Dia bilang, aku nggak gagal, aku menemukan 10.000 cara yang baru yang tidak berhasil. Kegagalan bukanlah lawan dari keberhasilan, melainkan bagian dari prosesnya. Albert Einstein pernah mengatakan, kegagalan bukan akhir dunia, malah jadi peluang untuk kita terus belajar dan bertumbuh. Kegagalan itu layaknya anak tangga yang akan mengantarkan kita menuju keberhasilan. Nah, yang jadi sering masalah utamanya adalah cara merespon dan pemaknaan kita terhadap yang namanya kegagalan. Pertama, ada yang langsung mengartikan sebagai jatuh, terpuruk, tertimpa tangga, kecewa, dan nggak mau coba lagi, alias akhir dari segala-galanya. Kedua, ada juga yang berusaha untuk bangkit, lebih kuat, belajar dari kesalahan, dan kemudian coba lagi dengan tindakan dan strategi yang baru, yang berbeda. Jadi kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari sesuatu yang baru.
kata J.K. Rowling. Oleh karena itu, please deh, jangan hanya menghitung berapa banyak kita pernah gagal, pernah terjatuh, namun coba untuk menghitung ada berapa kali kita mampu untuk bangkit ketika kita gagal dan terjatuh. Kemudian bergerak lagi menuju tujuan yang sudah kita buat. Kalau bareng Hendriansa sih lebih suka memilih yang kedua. Bukan jadikan aku yang kedua ya, buatlah diriku bahagia walaupun kau tak akan pernah kumiliki selamanya. Sekali lagi, memilih yang kedua. Pilih yang kedua. Kenapa? Karena kegagalan adalah feedback yang bergizi atau peluang emas buat kita belajar dari kesalahan dan sarana untuk meningkatkan kualitas potensi diri. Terus gimana dong caranya? Nah, hari ini bareng Hendriansa akan berbagi tips dan triks yang menarik untuk kita agar kita tidak terpuruk ketika mengalami yang namanya kegagalan. Yang pertama, catat yang pertama, terima kegagalan dengan lapang dada. Lapang dada, nggak usah marah ataupun nggak mau ngaku salah. Yang penting kita belajar dari kegagalan itu. Kalau sudah jadi nasi, ya kita buat bubur daripada dibuat, mending dijadikan bubur ayam spesial kan, jadi sedap dan nikmat. Yang kedua, pahami dulu akar masalahnya. Kenapa kamu gagal? Kesalahannya di mana? Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri yang berlarut-larut, tapi cari solusinya. Setiap kesalahan itu akan jadi pelajaran berharga loh. Daripada nangis, bete, mendingan belajar dari kesalahan dan jadikan itu bahan bakar untuk kita agar mau maju ke depan. Ketika gagal, jangan fokus ke masalahnya. Fokus aja ke solusinya. Gimana caranya supaya ini berhasil? Itulah pertanyaan yang mesti kita ajukan kepada diri kita sendiri. Ingat, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ketiga, jangan takut, coba lagi. Mungkin kali ini gagal, tapi kali ke depan bisa jadi berhasil. Jadi sobat jangan takut gagal. Gagal itu bagian dari proses hidup. Yang penting kita bisa bangkit dan belajar dari kegagalan itu. Kunci kesuksesan adalah kegagalan yang berulang-ulang tanpa kehilangan antusiasme. Winston Churchill mengatakan hal tersebut. Keempat, gali lagi potensi dirimu. Kegagalan ini bisa jadi dorongan untuk belajar lebih banyak, mengembangkan wawasan dan skill baru, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetap positif, jangan biarkan kegagalan meracuni pikiran kita. Tetaplah berpikir positif, optimis, dan percaya diri, karena satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk menjadi dirimu adalah orang yang kamu putuskan mulai saat ini juga. Gagal bukan berarti kalah. Gagal itu kesempatan buat kita untuk belajar. Karenanya, ubah mindset kita. Jangan fokus ke kegagalannya, tapi fokus ke pelajaran yang bisa kita ambil. Kegagalan itu peluang untuk ngembangin diri kita menjadi lebih baik lagi. Ingat, kita semua punya potensi kesempatan untuk memilih apapun situasi yang kita hadapi. Pilihlah respon dan berikan makna yang positif terhadap setiap kejadian. Dan semua itu dimulai dari mindset, pola pikir kita. Yuk, mulai dari sekarang, ganti mindset, pola pikir kita dengan yang positif. Jangan takut gagal, tapi takut untuk berhenti dan mencoba. Karena gagal itu adalah bagian dari proses, dan setiap proses insya Allah akan berujung pada hasil yang lebih baik dan bermanfaat buat sekeliling kita, insya Allah. Jadi, beranilah untuk mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman kita saat ini, dan teruslah belajar dan bertumbuh. Ingat, kegagalan sejati hanya terjadi di saat kita berhenti untuk mencoba dan kembali bangkit. Berani mencoba, berani bangkit, berani untuk sukses. Komen di bawah ini pengalaman gagal apa saja yang pernah kamu alami dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil bersama. Kasih like, komen, subscribe, dan juga di-share ke rekan-rekan kamu yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk kita bergerak dan bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Bareng Hendriansa, kita mau, kita mampu, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.